Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tugas kuliah saya untuk mata kuliah kecerdasan komputasional. Jadi diberikan tugas mengenai 5 konsep utama artificial intelligence dan juga implementasinya di kehidupan manusia di berbagai bidang. Ini tugas satu, eh, dan ini NIM saya, kelas IT 701, Prodi PJJ Informatika, dengan dosen Bu Heni Yulianti, dan nama lengkap beliau IR Heni Yulianti, MM, MKOM. Oke, untuk kampus Universitas Cyber Asia. Baik, oke, mohon maaf ini salah ketik ya, ini harusnya 5 konsep utama kecerdasan buatan ya, atau artificial intelligence. Nah, pada artificial intelligence itu kan kecerdasan buatan. Jadi dia ini cabang ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin yang dapat berpikir dan bertindak seperti manusia. Atau definisi yang terakhir itu adalah bagaimana membuat sebuah mesin yang dapat berpikir dan juga bertindak secara rasional seperti itu. Nah, terus ada 5 konsep, yaitu pertama machine learning, lalu ada natural language processing, ada computer vision, ada expert system, dan ada artificial general intelligence. Oke, kita akan bahas satu persatu. Di sini ada machine learningnya dulu. Nah, machine learning ini dari definisinya, dia ini cabang AI yang mempelajari bagaimana mesin dapat belajar tanpa diprogram secara eksplisit gitu ya. Kemudian machine learning ini menggunakan algoritma statistik untuk menganalisis data, membuat pola atau hubungan gitu ya. Jadi nanti dipelajari dari pola dan juga dari relasinya seperti itu. Nah, implementasi machine learning yang pertama di pengenalan pola. Jadi kalau di kehidupan itu bisa untuk pengenalan wajah ya, pengenalan suara dan pengenalan objek. Lalu untuk prediksinya itu bisa seperti untuk prediksi cuaca. Nah, ini sering dipakai saat ini, prediksi harga saham dan prediksi risiko kredit juga. Terus kemudian ada rekomendasi seperti rekomendasi produk, rekomendasi film atau rekomendasi berita gitu ya. Ini di website-website sekarang sudah banyak terpasang seperti itu. Lalu berikutnya adalah Natural Language Processing atau kita singkat NLP ya. Nah, NLP ini cabang AI juga yang mempelajari bagaimana mesin dapat memahami dan memproses bahasa manusia. Nah, NLP ini menggunakan berbagai teknik untuk memecahkan masalah bahasa seperti pengenalan bahasa, pemrosesan bahasa alami, dan juga terjemahan mesin. Nah, implementasinya ya tentu ya tadi pemrosesan bahasa alami seperti pengenalan bahasa alami, seperti terjemahan mesin dan summarization ya untuk bikin summarization gitu ya. Kemudian pembelajaran mesin seperti pengenalan pola dan prediksi. Pemahaman bahasa seperti analisis sentimen dan pemahaman makna. Sekarang sebetulnya kalau di kehidupan kita sudah sering kita pakai kayak Google Translate gitu ya, itu juga termasuk ke dalam NLP seperti itu. Atau ada beberapa aplikasi untuk belajar bahasa Inggris ya, itu juga sudah menggunakan mengimplementasikan NLP. Nah, itu selanjutnya adalah computer vision. Jadi, secara definisi vision ini adalah cabang AI yang mempelajari bagaimana mesin dapat melihat ya dan memahami dunia. Nah, computer vision ini menggunakan berbagai teknik untuk memproses gambar dan juga video seperti pengenalan objek, pengenalan wajah, dan pelacakan gerakan. Untuk pengenalan objek itu seperti pengenalan wajah, pengenalan plat nomor kendaraan, dan pengenalan produk. Lalu pemantauan seperti pengawasan keamanan, pelacakan cuaca, dan analisis video ya, seperti itu. Untuk pelacakan cuaca ini eh, bisa melihat dari gambar satelit ya. Terus ada robotika, nah seperti untuk navigasi robot, pengenalan lingkungan, dan interaksi dengan manusia. Kalau misalkan yang di kehidupan kita itu bidangnya ada di transportasi itu kayak mobil Tesla ya, itu sudah juga menggunakan computer vision. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah expert system. Nah, jadi definisi expert system ini sistem komputer yang dirancang untuk meniru pengetahuan dan keterampilan pakar dalam bidang tertentu. Expert system menggunakan basis pengetahuan dan aturan untuk memecahkan masalah dan memberikan saran. Nah, implementasinya adalah untuk diagnosis medis ya, seperti diagnosis penyakit, pemberian saran pengobatan gitu ya, atau untuk pembelajaran juga seperti pemberian tutor dan penasihat akademik. Pemrosesan bisnis seperti analisis data dan pengambilan keputusan. Dan masih banyak lagi ya implementasinya kayak misalkan kita punya apa ya, ada komputer yang rusak, nah kita bisa menggunakan expert system untuk menganalisa gitu ya, apa kerusakan dan sebaiknya diapakan komputernya seperti itu. Yang terakhir adalah Artificial General Intelligence. Nah, definisi ini adalah jenis AI yang memiliki kecerdasan setara
secara setara ya, setara atau melebihi kecerdasan manusia. Nah, sebetulnya yang melebihi kecerdasan manusia itu ada lagi ya. Kalau secara kategori itu ada artificial super intelligence. Kalau yang general ini berarti yang setara. Nah, tapi ini memang masih dalam tahapan pengembangan gitu ya si AI-nya, tetapi memiliki potensi untuk merevolusi berbagai aspek di kehidupan manusia. Jadi ini di masa depan cukup apa ya, cukup cerah gitu ya, seperti itu ya. Prospeknya cukup cerah seperti itu. Nah, implementasinya seperti apa? Jadi, yang pertama adalah pemahaman dunia, seperti kemampuan untuk memahami dan menanggapi berbagai situasi dan konteks. Pembelajaran, seperti kemampuan untuk belajar dari pengalaman dan terus meningkatkan kemampuannya. Kemudian kreativitas, seperti kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan inovatif. Nah, terus ini terakhir implementasi AI dalam berbagai bidang. Yang pertama di bidang kesehatan itu seperti diagnosis medis tadi udah ya, perawatan pasien dan pengembangan obat-obatan. Di pendidikan bisa untuk pembelajaran online, untuk asesmen dan penasihat akademik. Di keuangan bisa untuk investasi gitu ya, untuk penasihat keuangan dan analisis risiko. Di manufaktur itu seperti otomasi produksi, kualitas produk dan juga logistik. Kemudian di retail itu seperti rekomendasi produk, personalisasi pengalaman pelanggan dan analisis data. Dan sebetulnya masih banyak lagi bidang yang bisa di apa ya, yang AI itu bisa masuk gitu ya seperti itu dan bisa diimplementasikan. Itu aja. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.